Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dituntut untuk ikhlas dalam dua hal. Yang pertama, ikhlas saat kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, ikhlas saat kita melakukan suatu kebaikan. Ikhlas saat kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan adalah kita harus berlapang dada untuk menerima yang tidak menyenangkan itu, dengan keyakinan bahwa di balik yang tidak menyenangkan itu ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita sakit, kita harus ikhlas bahwa di balik sakit itu ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita dihina, dicaci maki, kita harus ikhlas. Karena apa? Di balik itu ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini yang sebetulnya ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kau senangi dalam hidup ini, tetapi di situ mengandung kebaikan untukmu. Dan sebaliknya, bisa saja apa yang kau senangi dalam hidup ini, tetapi di situ mengandung keburukan untukmu. Allah lah yang tahu dan kamu tidak tahu. Keikhlasan kita ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, inilah nantinya yang bisa melahirkan sifat sabar pada diri kita. Kita akan sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Kemudian ikhlas yang kedua, yaitu ikhlas ketika melakukan kebaikan dan kesolehan. Ikhlas dalam bentuk yang kedua ini adalah kita berusaha dalam melakukan kebaikan dan kesolehan itu hanya semata-mata kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita ditanya, mana yang lebih berat untuk kita lakukan? Apakah keikhlasan di saat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan, ataukah keikhlasan di dalam melakukan kebaikan? Mungkin banyak kita yang akan mengatakan bahwa yang berat dalam hidup ini adalah kita harus ikhlas saat menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi sesungguhnya dan sebenarnya yang berat itu adalah justru keikhlasan dalam melakukan suatu kebaikan. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya sakit, maka kita hanya dituntut untuk ikhlas di saat kita sakit. Ketika kita sudah sembuh dari sakit itu, maka tidak butuh lagi sebuah keikhlasan. Sementara kalau ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, tidak hanya dituntut saat kita melakukan kebaikan itu, tetapi justru kita lebih dituntut lagi untuk ikhlas setelah kita melakukan kebaikan, yaitu menjaga keikhlasan dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Mungkin kita mampu untuk ikhlas di saat kita melakukan suatu kebaikan, tetapi barangkali kita tidak mampu menjaga keikhlasan sampai akhir hidup kita. Di saat kita menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan, di saat itu kita ikhlas memberikan pertolongan kepadanya. Dan bahkan kita merahasiakan kebaikan kita itu. Tetapi perjalanan waktu berikutnya, mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau justru di akhir-akhir hidup kita, di saat orang yang pernah kita berikan kebaikan kepadanya kemudian menyakiti kita,
Mungkin di saat itu kita akan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepadanya. Dan bahkan barangkali kita akan mengungkapkan kata-kata yang justru menyakitkan orang yang pernah kita berikan kebaikan kepadanya. Demikian juga mungkin kebaikan kita atau kesolehan kita terhadap Allah. Mungkin kita pernah menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid. Di saat itu kita menyembunyikan nama kita sebut dari hamba Allah. Tetapi perjalanan waktu kemudian kita menceritakan pada orang bahwa saya pernah menyumbang, menginfakkan harta saya untuk pembangunan masjid itu. Hilang sudah pahala kebaikan yang tadinya kita dapatkan. Pahala kebaikan sedekah yang begitu banyak yang kita dapatkan kemudian hilang. Karena apa? Karena kita ikuti dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan bahkan menyakiti. Inilah beratnya keikhlasan di dalam melakukan suatu kebaikan. Kita tidak hanya dituntut untuk melakukan keikhlasan. Kita tidak hanya dituntut untuk ikhlas di saat melakukan kebaikan itu, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga keikhlasan itu sampai akhir hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala-pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakam sawda. Ya, dalam konteks riya Allah mengatakan perumpamaan orang yang riya, yang tidak ikhlas dalam melaksanakan kebaikan itu adalah seperti pasir yang diletakkan di atas batu yang licin kemudian dicurahi hujan yang deras. Maka pasir itu semuanya akan hilang, tinggallah batu yang licin itu. Demikian cepatnya, habisnya pahala yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, seperti cepatnya hilangnya pasir di atas batu yang licin saat dicurai hujan yang deras. Maka oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita dalam melakukan kebaikan, yang tidak hanya saat melakukan kebaikan, tetapi kita jaga sampai akhir hidup kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang ikhlas, baik ikhlas di saat menerima hal yang tidak menyenangkan, maupun ikhlas saat melakukan suatu kebaikan dan menjaga keikhlasan dari kebaikan itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.